Halo teman-teman, saya Zahra Trisna dengan NIM 2024044019 dari Politeknik Engineering Indorama, Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan hasil proyek UAS dengan mata kuliah Struktur Data dan Algoritma untuk memenuhi salah satu syarat UAS. Yuk, kita langsung saja ke penjelasannya. Di sini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk PPT yang saya buat dengan judul Simulasi Sistem Antrian dan Pembelian di Gerai Jeko, Donat, dan Kopi berbasis C++. Di sini terdapat fitur program yang pertama, sistem login sederhana. Pengguna wajib memasukkan password untuk dapat mengakses program. Hal ini bertujuan agar menjaga keamanan sistem dari pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, ada daftar produk dengan kategori. Produk Jeko diklasifikasikan ke dalam 6 kategori. Yang pertama ada donat, minuman kopi, minuman non-kopi, cake, puding, dan paket. Hal ini memudahkan pemilihan produk dalam proses transaksi. Lalu ada pemberian diskon member. Jika pelanggan adalah member, mereka berhak mendapatkan diskon 15%. Diskon ini langsung dihitung dalam sistem dan ditampilkan di struk. Lalu selanjutnya ada struk pembelian otomatis. Setelah proses pembelian selesai, sistem akan mencetak struk lengkap berisi rincian produk, jumlah, harga, diskon, total bayar, dan kembalian. Struk ini meniru proses kasir sungguhan. Lalu ada manajemen antrian queue. Sistem antrian menggunakan struktur data queue dengan metode NQ dan DQ, sehingga pelanggan akan dilayani secara pipo. Lalu ada pencarian produk atau search. Pengguna dapat mencari produk berdasarkan kata kunci, misalnya nama minuman atau jenis donat, dan sistem akan menampilkan produk yang cocok. Selanjutnya ada pembelian produk berdasarkan kategori. Saat pelanggan dilayani, mereka akan memilih kategori terlebih dahulu, lalu produk yang ingin dibeli, dan jumlahnya. Sistem akan otomatis mengecek validitas dan stok. Selanjutnya ada pembelian produk berdasarkan kategori. Setiap transaksi disimpan dalam array riwayat sehingga admin dapat melihat daftar transaksi sebelumnya kapan saja. Lalu yang terakhir ada sorting produk. Sistem memungkinkan pengguna mengurutkan produk berdasarkan nama dari A sampai Z, begitupun sebaliknya, serta harga dari yang termurah hingga termahal, begitupun sebaliknya. Lalu di sini ada manfaatnya. Yang pertama, memberikan gambaran nyata tentang implementasi sistem antrian dan transaksi berbasis konsul. Yang kedua, melatih menggunakan struktur data seperti array dan queue dalam aplikasi nyata. Lalu yang terakhir, menumbuhkan kemampuan pemrograman logis dan modular dalam menyusun fitur-fitur kasir digital. Lalu terdapat kesimpulan di akhir PPT ini, yaitu program ini membuktikan bahwa dengan hanya menggunakan bahasa pemrograman dasar seperti C++, kita sudah dapat mensimulasikan sistem kasir dan antrian yang cukup kompleks dan realistis. Studi kasus ini dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan aplikasi POS atau Point of Sale. Lebih lanjut dengan tambahan fitur seperti penyimpanan ke file, grafik laporan, dan integrasi database. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan bagian source code-nya. Saya menetapkan nilai konstan max yang artinya jumlah maksimal data yang bisa disimpan adalah 100. Ini akan digunakan untuk membatasi ukuran array antrian dan data lainnya. Lalu saya juga membuat variabel password dengan isi aku Jeko. Password ini nanti digunakan sebagai kunci awal sebelum user bisa masuk ke dalam sistem menu utama program. Selanjutnya, saya membuat dua buah struktur data, yaitu produk dan pembelian. Struk produk berfungsi untuk menyimpan informasi lengkap tentang barang yang dijual, seperti nama produk, kategorinya, harga satunya, dan stok yang tersedia. Sedangkan struk pembelian digunakan untuk mencatat data transaksi saat pelanggan membeli barang. Di dalamnya ada nama produk yang dibeli, jumlahnya, harga satuannya, dan total harganya.
Struktur ini mempermudah kita untuk mengelompokkan data pembelian per pelanggan. Saya langsung mengisi array daftar produk dengan daftar produk yang dijual di Jeko. Ini adalah tampilan daftar produk yang saya cantumkan di donat Jeko. Setiap produk memiliki informasi lengkap berupa nama, kategori, harga, dan stok awal. Lalu, saya juga membuat array kategori list. Isinya adalah nama-nama kategori yang sudah ditentukan. Kategori ini penting karena pelanggan nanti akan memilih produk berdasarkan kategorinya terlebih dahulu. Untuk mengatur sistem antrian pelanggan, saya membuat struct bernama queue. Di dalamnya ada dua indeks yaitu head dan tail yang digunakan untuk menandai posisi depan dan belakang antrian. Kemudian, saya sediakan array data untuk menyimpan nomor antrian ke pelanggan, misalnya J1, J2, dan seterusnya. Dengan ini, kita bisa mengatur urutan pelanggan yang akan dilayani secara sistematis. Berikut untuk tampilan source code-nya. Di sini saya juga mendeklarasikan enq, deq, clear antrian, tampilkan antrian, lalu ada tampilkan produk per kategori. Di sini saya mendeklarasikan tampilkan produk per kategori. Untuk menampilkan produk berdasarkan kategori yang dipilih. Saat pelanggan akan melakukan pembelian, maka mereka akan memilih kategori terlebih dahulu. Setelah itu, hanya produk dari kategori tersebut yang akan ditampilkan lengkap dengan nomor, nama produk, harga, dan jumlah stok. Lalu di sini ada proses pembelian. Bagian terpenting dari program ini adalah proses pembelian. Pertama-tama, kalau tidak ada, maka tidak bisa melakukan pembelian. Jika ada, maka pelanggan tersebut akan dilayani. Sistem akan menanyakan berapa jenis produk yang ingin dipesan. Setelah itu, pelanggan memilih kategori, lalu memilih produk yang dibeli. Jika stok produk cukup dan input valid, stok akan dikurangi dan data pembelian dimasukkan ke dalam array pesanan. Setelah semua pesanan dimasukkan, pelanggan ditanya apakah dia seorang member atau bukan. Jika iya, maka sistem akan memberikan diskon 15%. Selanjutnya, struk pembelian ditampilkan lengkap, mencakup semua barang yang dibeli, harga, total, diskon, pembayaran, dan kembalian. Lalu, di sini terdapat riwayat transaksi. Fungsi riwayat transaksi ini digunakan untuk melihat semua transaksi yang telah terjadi sebelumnya. Setiap transaksi dicatat dalam bentuk total pembelian beserta nomor antrian pelanggan. Lalu di sini ada sorting produk. Fitur sorting produk ini saya buat supaya pengguna bisa mengurutkan data produk. Pilihannya ada 4. Mengurutkan nama produk dari A ke Z ke A, termurah ke termahal, begitupun sebaliknya. Nah, di sini saya menggunakan bubble sort karena mudah dan cocok untuk data yang tidak terlalu besar. Setelah proses sorting selesai, semua produk akan ditampilkan kembali sesuai urutan yang baru. Lalu di sini terdapat cari produk. Fungsi ini digunakan jika pengguna ingin mencari produk tertentu dengan mengetikkan kata kunci. Misalnya, jika pengguna mengetik tea, maka akan ditampilkan semua yang menggunakan kata tea, seperti Thai tea atau lemon tea. Pencarian ini dibuat tidak peka terhadap huruf besar atau kecil, jadi pengguna tidak perlu khawatir soal ejaan. Lalu, di sini ada login sebelum masuk menu. Sebelum bisa masuk menu ke program utama, pengguna harus login dulu dengan cara memasukkan password yang tadi sudah saya bikin. Password yang benar adalah aku Jeko. Kalau salah, maka program akan berhenti. Ini berfungsi sebagai keamanan dasar agar hanya orang tertentu yang bisa mengakses program ini. Lalu di sini ada menu utama program. Di dalam fungsi main, saya membuat menu utama yang berisi 7 pilihan. Memasukkan antrian,
melayani antrian, sorting produk, cari produk, bersihkan antrian, lihat riwayat transaksi, dan yang terakhir adalah keluar. Menu ini akan ditampilkan berulang-ulang selama pengguna masih memilih untuk melanjutkan. Saat pengguna memilih salah satu opsi, maka program akan menjalankan fungsi yang sesuai dengan pilihannya. Saya ingin menampilkan hasil output dari source code saya tersebut. Kita tinggal running saja. Di sini kita masukkan passwordnya, aku Jeko. Nah, lalu saya akan menambahkan antrian. Nah, lalu lagi. Di sini saya memilih 2, layani antrian. Nah, munculkan pertanyaannya berapa jenis produk yang ingin kamu pesan. Misalkan saya ingin memesan 2 pada antrian J1. Lalu di sini saya ingin memilih kategori produknya yaitu donat. Nah, jumlahnya itu gimana kalian ya guys. Misalnya saya ingin 2. Nah, lalu akan muncul pilih kategori produk lagi karena di atas saya ingin membeli 2 jenis produk. Di sini saya ingin membeli cake yang nomor 9 rasa cheesecake, jumlahnya 1. Nah, jika member maka terdapat potongan diskon member 15%. Di sini totalnya 43.350. Jika saya memberi uang 40.000, maka yang akan terjadi adalah uang tidak cukup. Silakan untuk membayar lagi. Di sini saya membayar 50.000. Nah, terdapat kembalian 6.650. Nah, selesai. Saya ingin melayani antrian untuk antrian J2. Misalkan 1, saya ingin minuman kopi. Di sini saya memilih untuk tidak menjadi anggota member. Nah, hasilnya tidak ada potongan diskon member karena saya memilih untuk tidak menjadi member. Di sini contohnya saya membayar 50.000 lagi. Nah, terdapat kembalian 6.000. Selanjutnya, saya ingin melayani antrian J3. Saya membeli. Di sini saya ingin membeli puding 10, jumlahnya 3. Saya ingin memilih member. Nah, di sini terdapat total harga. Saya pengen membayar dengan 100.000. Kembaliannya adalah 61.750. Lalu saya pengen sorting produk dari A sampai Z. Ini adalah tampilannya. Lalu saya ingin sorting lagi dari yang termurah aja deh. Nah, ini adalah tampilannya. Setelah itu saya pengen mencari produk, contohnya Alchapon. Nah, ini adalah hasilnya. Alchapon dengan harga 9.500, kategorinya donat, stok 50. Lalu saya ingin membersihkan antrian. Antrian berhasil dibersihkan. Lalu coba saya pengen lihat riwayat transaksi. Nah, ini adalah hasil riwayat transaksi yang telah kita buat tadi. Lalu kita enter saja, saya ingin keluar. Nah guys, gimana hasil penjelasan tadi? Mungkin cukup sekian saja. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.